Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ikan bersama belalang, ketemu harimau langsung meleyot. Perkenalkan, nama saya Galang. Saya mempunyai proyek budidaya maggot. Saya berasal dari SDN Jemur Wonosari 1 Surabaya. Saya adalah finalis Pangeran Lingkungan Hidup tahun 2023 dengan nomor peserta 081. Nah, saya memiliki judul proyek lingkungan hidup yang berjudul Maggot sebagai pakan ternak dan penanganan sampah organik. Mengapa sih saya memilih maggot? Karena di lingkungan sekitar rumah saya masih banyak sampah organik dan anorganik yang tercampur. Saya ingin sampah organik dan anorganik tersebut dipilah dan diselesaikan secara tuntas. Contohnya, sampah anorganik bisa dikumpulkan lalu dijual ke bank sampah, sementara untuk sampah organik bisa diberikan kepada maggot. Namaku Lis, nama panjangku Listrik. Bercanda, namaku Sulis. Aku istrinya Mas Dodit. Sebagai istri, saya harus mengatur keuangan bulanan dengan gaji suami yang pas-pasan. Wingi bayar cicilan, iki anak pengen dolanan. Dino iki wayah bayar listrik. Istriku. Apa ta, Pak? Arep endi? Arep nang PLN bayar listrik. Iki loh, bayar lewat PLN Mobile loh, gampang. Bisa dapat notif jadwal pembayaran dan jadwal pemadaman. Bisa melapor gangguan dan keluhan dan banyak lagi. Walah yo wes, kanca-kancaku arisan mantan-mantanku abe tak kongkon download PLN Mobile ae. Ini mantan barang. Yo iya no. Yo wis kabeh kongkon download. Saiki PLN gawe lomba video tentang PLN Mobile. Hadiah wakeh. Ayo budal. Neng ndi? Mana lomba, Pak? Bayar listrik sik lah koyo wong susah ae. Lah nyene susah, Pak. Mangan ae angel kok. Mangan jangan bendang bendino itu. Nah, aksi-aksi yang telah saya lakukan selama saya mengikuti proyek lingkungan hidup ini, yakni saya telah memilah sampah organik di rumah maupun di sekolah. Kemudian, saya juga telah mengajari kepada warung binaan dan kampung binaan untuk memilah sampah organik dan anorganik. Jadi, bila ada warga yang ingin menyelesaikan masalah sampah organiknya dengan tuntas, saya akan memberikan inovasi Godamber, yakni maggot dalam ember. Jadi, warga bisa menaruh sampah organik ke dalam Godamber tersebut. Aksi-aksi tersebut menimbulkan suatu pencapaian di proyek saya. Berikut adalah pencapaian saya selama mengikuti proyek. Saya telah mengelola sampah organik sebanyak 8.083 kg. Kemudian saya telah budidaya hewan maggot sebanyak 1.139 kg. Kemudian saya juga telah menciptakan inovasi Godamber, maggot dalam ember sebanyak 5 Godamber. Kemudian memiliki 6 warung binaan yang saya ambil sampah sisa makanannya. Dalam sehari, satu warung dapat menghasilkan 10 kg sampah sisa makanan. Kemudian saya juga memiliki 17 RT binaan dan 1 sekolah binaan. Untuk mengkampanyekan proyek saya juga telah sosialisasi tentang proyek. Saya telah sosialisasi tentang proyek kepada 5.409 audiens yang mendengarkan. Kemudian saya juga memanfaatkan waktu luang saya untuk menjalankan proyek ini, yakni sebanyak 8.246 menit. Saya juga telah mengajak orang-orang di sekitar saya untuk melakukan proyek bersama saya, yakni sebanyak 1.134 orang yang mengikuti proyek saya. Selama saya menjalankan proyek, tidak semua hal berjalan dengan mulus. Contohnya ketika saya menghadiri pameran di halaman gedung BK3S, ketika saya ingin mengambil maggot untuk ditaruh di pameran, pas saya membuka pintu mobil, tiba-tiba maggot itu tumpah semua ke jalan. Saya dan ayah pun merasa panik. Tapi kami segera memunguti maggot-maggot tersebut dan kami kumpulkan kembali ke kota. Nah, ternyata maggot ini sangat efektif untuk mengurai sampah organik karena dalam satu hari dia bisa memakan sampah organik 2-4 kali lipat berat tubuhnya. Kemudian ternyata lalat sampah dan lalat BSF itu sangat berbeda.
Jika larva dari lalat sampah timbul dari tumpukan sampah, kalau lalat BSF menimbulkan larva yang bisa mengatasi tumpukan sampah organik. Dan lalat sampah itu sangat beresiko besar untuk menularkan penyakit karena masa lalat yang panjang. Sementara lalat BSF beresiko kecil untuk menularkan penyakit karena masa hidup lalat yang sangat pendek. Setelah si jantan kawin, dia akan mati. Setelah si betina bertelur, dia akan mati. Banyak hal senang dan sedih yang saya alami. Contohnya ketika saya mengambil sampah di warung, saya menemukan sampah organik dan anorganik yang tidak dipilah. Maka dari itu saya harus memilahnya sendiri ketika sudah berada di rumah. Tapi hal ini tidak membuat saya jatuh semangat. Saya tetap semangat dan bertekad untuk mengurangi beban sampah organik di kota Surabaya. Nah, itulah cerita seputar proyek Magot saya. Semoga bisa bermanfaat untuk masyarakat kalangan luas. Terima kasih. Jalan-jalan ke Balikpapan, mampir sebentar membeli tahu isi. Terima kasih telah mendengarkan. Sekian dari saya, terima kasih. Salam Magot, pilah sampah dengan yang berbobot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.